Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam materi MAP, metode analisis perencanaan, yang kali ini adalah tentang analisis asosiasi korelatif untuk variabel interval rasio ya. Nah, dalam materi kali ini yang akan kita bahas dan pada akhirnya yang diharapkan itu terjadi pada kalian. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan kembali dengan tepat konsep covariance dan korelasi. Nah, jadi dua hal ini adalah dua hal yang menjadi konsep dari analisis korelasi untuk variabel interval rasio atau variabel metrik ya. Lalu nanti kita akan menghitung koefisien korelasi R Pearson atau R Pearson. Kalau tidak salah ini sudah dipelajari juga dalam variabel ordinal ya, tapi karena untuk ordinal continue, untuk variabel metrik juga bisa dipakai karena dua-duanya punya karakteristik seperti angka gitu. Walaupun sebenarnya yang salah satu yang tadi ordinal continue ya, itu bukan angka. Lalu yang ketiga, kalian diharapkan mampu menafsirkan dengan baik makna atau interpretasi dari koefisien korelasi tersebut. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah tadi terkait dengan konsep dari asosiasi metrik ya, atau asosiasi untuk variabel interval rasio. Lalu selanjutnya ada konsep terkait dengan covariance dan korelasi. Karena ini ada hubungannya ya. Kemudian ada bahasan khusus tentang bagaimana menghitung koefisien korelasi R Pearson. Nah, dan yang terakhir ada juga kita menguji hipotesis dari koefisien R Pearson tersebut. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu konsepnya sendiri ya dari analisis asosiasi untuk variabel metrik. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari di kurang lebih 2 pertemuan sebelumnya ya. 3 ya dengan pengantar maksud saya. Jadi dalam pernyataan hubungan korelatif itu kita bisa melihat 4 hal ya. Yang pertama itu ada keberadaan ya, keberadaan hubungan antar variabel, artinya pada dua variabel itu ada atau tidaknya hubungan. Lalu yang kedua, apabila ada hubungan, kita bisa melihat atau bisa mengidentifikasi seberapa erat atau seberapa kuat hubungan kedua variabel tersebut. Begitu. Lalu yang ketiga adalah arah hubungannya. Nah, arah hubungan ini apakah kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang searah atau positif atau berbeda arah ya, dengan kata lain negatif. Nah, jadi kalau variabel A itu bertambah, apakah variabel B juga bertambah? Nah, jika iya itu artinya dia mempunyai hubungan positif dan jika sebaliknya dia punya hubungan negatif. Nah, ketiga hubungan ini, maksud saya ketiga jenis hubungan ini atau karakteristik ini sudah kita pelajari ya, dan itu semuanya terlihat dalam variabel hubungan variabel ordinal. Nah, yang keempat ini hanya bisa diidentifikasi pada hubungan atau asosiasi dalam variabel metrik, yaitu sifat ya, atau dengan kata lain bentuk polanya. Nah, bentuk pola ini kita akan lihat dari yang namanya scatter plot ya. Jadi karena bentuknya variabel ini adalah metrik ya, kita bisa buat scatter plot untuk keduanya. Seperti apa scatter plot itu kita akan lihat di kasus berikut. Oke, di sini kita punya 10 kota ya. Nah, dari 10 kota itu ya, kita punya data variabel pertama itu adalah nilai PDRB dalam juta rupiah ya. Nah, di sini bisa dilihat angkanya adalah 1 sampai 18 ya. Dengan kita bisa mendefinisikan apa itu PDRB 0 rupiah ya, masuk akal kan ya. Nah, maka dengan itu ini disebut variabel metrik atau interval rasio. Sementara yang kedua adalah persentase jumlah penduduk yang terlayani air minum dan sanitasi layak.
Nah, ini juga kita bisa mendefinisikan apa maksudnya 0% penduduk yang terlayani air minum dan sanitasi layak. Maka dari itu kita juga bisa anggap ini variabel atau kita bisa identifikasi ini menjadi variabel interval rasio atau metrik. Nah, di sini pemerintah ingin intinya melihat ya apakah ada korelasi antara PDRB dari setiap kota dengan persentase jumlah penduduk yang terlayani oleh air minum dan sanitasi layak di kota tersebut begitu. Nah, untuk membuktikannya ya kita akan melihat bagaimana koefisien korelasi dari kedua variabel ini. Oke, nah di sini tadi saya sudah singgung ya bagaimana kita mengamati pola ya dari kedua variabel dengan scatter plot. Nah, jadi nilai-nilai yang ada dalam tabel tadi kita akan petakan ke dalam grafik yang bernama scatter plot. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya ada sumbu Y, sumbu tegak ya dan sumbu X yaitu sumbu datar. Sumbu Y ini mewakili nilai-nilai PDRB untuk setiap kota. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, ada kota yang bernilai PDRB 18 juta tadi ya kalau nggak salah ya. Misalnya ya, 18 juta rupiah ya. Nah, lalu ada juga yang bernilai ini di bawah ya 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk sumbu datarnya atau sumbu X-nya ini adalah persentase dari penduduk yang terlayani ya. Nah, ada yang berapa ya di sini ya? Antara mungkin 2% gitu ya, kemudian 5%, 10%. Nah, pertemuan antara titik-titik tadi ya, pertemuan antara nilai tadi membentuk satu titik maksud saya ya. Misalnya di sini ya, artinya ini adalah kota yang mempunyai PDRB sebesar 18 unit atau 18 satuan dan memiliki persentase pelayanan atau persentase warga yang terlayani itu sebesar 15% ya. Nah, titiknya di sini. Nah, sementara yang ini ya, dia punya 9 satuan PDRB. Saya lupa ya, juta atau apa tadi atau miliar. Nah, kemudian dia terlayani atau memiliki pelayanan sebesar 10% untuk penduduknya. Nah, jadi pertemuan antara nilai PDRB dan persentase ini ya menjadi titik-titik yang ini kalau dihilangkan ya garis-garis putus-putusnya, dia akan menjadi sebaran nilai-nilai antara variabel PDRB dengan variabel persentase pelayanan air bersih gitu. Nah, sekarang kita mempelajari apa sih yang disebut dengan pola ya. Ya, yang kita bisa lihat dari scatter plot gitu. Nah, jadi setelah kita tadi memetakan nilai-nilai yang ada di variabel X dan Y atau di sumbu X dan Y, sumbu Y dan X ya kalau disamakan. Nah, kita bisa melihat bagaimana persebaran dari titik-titik tersebut ya dan mengamati pola yang terbentuk. Nah, secara umum kita bisa mengidentifikasi 4 jenis pola ya. Yang pertama itu adalah pola linier yang searah. Jadi di sini misalkan untuk garis merah ini dia menyatakan rata-rata nilai dari variabel Y ya yang menjadi sumbu tegak. Sementara untuk yang variabel X itu rata-ratanya ditunjukkan oleh garis yang berwarna biru ya, garis putus-putus warna biru ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai yang berada di bawah rata-rata untuk sumbu Y itu juga dipetakan terhadap nilai yang berada di bawah rata-rata untuk sumbu X. Dengan kata lain, nilai yang di bawah rata-rata untuk variabel Y juga bernilai di bawah rata-rata untuk variabel X. Di sisi lain, untuk nilai yang berada di atas rata-rata di variabel Y itu berhubungan dengan nilai yang berada di atas rata-rata untuk variabel X. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa makin besar nilai Y,
itu artinya makin besar juga nilai X. Atau sebaliknya, makin besar nilai X, maka makin besar juga nilai Y. Nah, dengan demikian, ini adalah pola yang pertama, yakni pola linier searah. Nah, sebaliknya bagaimana? Bisa juga. Kalau kita punya nilai Y yang makin besar, ternyata dia nilai X-nya malah kecil. Dan semakin kecil nilai Y-nya, malah makin besar nilai X-nya. Nah, ini adalah pola linier berlawanan arah ya. Nah, lalu yang ketiga dan keempat, nah ini menunjukkan persebaran yang tidak menunjukkan adanya hubungan ya. Mengapa tidak ada hubungan? Karena di sini bisa kita lihat makin besar nilai X-nya, artinya makin ke kanan, persebaran nilai Y-nya itu tidak menunjukkan kecenderungan apa-apa. Jadi yang kecil itu juga ada yang besar ya, nilai Y-nya. Maksudnya yang lebih kecil dari rata-rata untuk nilai X, dia juga ada nilai yang lebih besar untuk nilai Y-nya dari rata-rata. Yang lebih kecilnya ada juga di sini ya. Nah, ini artinya kita tidak punya justifikasi untuk mengatakan ada hubungan ya antara dua variabel kita. Begitu juga yang D ya, di sini perubahan ini terjadi di sepanjang sumbu X ya. Jadi makin ke atas ya, makin besar sumbu Y-nya, variabel Y-nya, nilai variabel Y itu tidak menunjukkan pola tertentu. Nggak makin besar, nggak makin kecil. Nah, artinya di sini variabel Y dan X itu tidak punya hubungan. Nah, selain hubungan linier, sebenarnya banyak jenis hubungan atau jenis pola yang bisa diidentifikasi dengan membuat scatter plot ya. Nah, di sini contohnya ada 4 jenis hubungan yang non-linier ya. Yang tadi kita lihat ya, yang makin besar nilai X, makin besar nilai Y, itu artinya adalah pola linier. Nah, di sini untuk pola-pola non-linier artinya dia tidak mengikuti kaidah linier tersebut ya. Makanya namanya juga pola non-linier. Nah, di sini misalnya ada pola hubungan kuadrat ya. Jadi di sini kalau kita buat garis ya yang melalui titik-titik ini, dia akan membentuk parabola ya yang merupakan fungsi kuadrat ya. Mungkin kalian masih ingat begitu ya. Notasinya itu kan biasanya fx gitu ya. Sama dengan di sini ada notasi kuadrat gitu ya. Atau di sini bisa juga berupa fungsi pangkat 3 atau kubik ya. Nah, di sini bentuk dasarnya adalah x pangkat 3 gitu. Nah, kalau yang ini eksponensial artinya kurang lebih nilai fx-nya atau nilai y-nya ya. Ini nilai fx ini adalah y ya, yaitu nilai yang ada di sumbu y. Itu sama dengan untuk yang eksponensial itu mungkin exp ya dari x atau mungkin pangkat x gitu ya. Nah, untuk yang sinusoidal berarti dengan fungsi sin gitu. Nah, ini pola-pola yang bisa diidentifikasi dari scatter plot ya, selain dari pola linier. Tapi tenang saja, ini tentunya tidak akan kita bahas di sini gitu ya. Karena pola-pola ini tidak bisa kita jelaskan dengan kovariansi yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke, nah di sini kita masuk ke konsep mengenai korelasi ya, yaitu korelasi intervarasio yaitu covariance dan korelasi ya. Nah, apa yang disebut dengan covariance? Kalian tentunya sudah belajar dalam analisis statistik deskriptif bahwa semua data variabel metrik itu bisa diukur variansinya ya, atau besar simpangan dari rata-rata ya yang dikuadratkan gitu. Nah, ini maknanya ya. Jadi kalau kita hitung berapa jauh simpangan suatu nilai dari rata-ratanya,
kemudian dikuadratkan dibagi dengan jumlah data tersebut, kita bisa dapat yang namanya variansi, begitu. Nah, jadi kovariansi ini adalah ukuran statistik hubungan dua variabel metrik yang menggambarkan hubungan linier dari kedua variabel tersebut. Nah, ini kita bisa pandang seperti ini ya. Di rumus variansi itu kita kan punya selisih antara nilai tiap-tiap data atau XI dengan rata-rata dari semua nilai tersebut ya. Nah, simpangan ini kita kuadratkan. Artinya kalau kita buka kuadratnya ya, ini adalah perkalian antara si nilai tiap data dengan perkalian antara selisih nilai setiap data dengan rata-ratanya dikali dengan selisih itu sendiri. Nah, dalam kovariansi kita mengganti salah satu selisih ini dengan nilai variabel lain atau variabel Y. Nah, sehingga rumus kovariansinya menjadi perkalian untuk tiap-tiap nilai X dengan rata-rata nilai X tersebut dengan nilai selisih antara nilai Y tiap-tiap data dengan rata-rata seluruh variabel Y tersebut. Nah, kalau untuk yang tadi, kasus kita yang tadi, ini kita bisa anggap ini sebagai variabel misalnya PDRB tadi ya. Nah, artinya PDRB kota 1 ya dikurangi rata-ratanya, PDRB kota 2 dikurangi rata-ratanya, dan seterusnya, dikali dengan perbedaan untuk variabel, misalnya tadi persentase ya, persentase dari keterlayanan gitu ya, keterlayanan air bersih gitu ya. Nah, artinya pengurangan persentase terlayaninya penduduk di kota 1 dikurangi dengan rata-ratanya, dan juga persentase kota 2 dikurangi rata-ratanya, dan seterusnya dikalikan begitu ya, dibagi dengan nilai atau jumlah seluruh data dikurangi 1. Nah, itu adalah kovariansi. Nah, setelah memahami kovariansi, sekarang kita siap untuk mempelajari yang namanya koefisien korelasi R Pearson atau R Pearson ya. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa nilai kovariansi itu tidak bisa digunakan untuk menginterpretasi kekuatan hubungan dua variabel. Karena nilainya ini bisa berapa saja ya. Dia bisa berkisar antara negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Artinya kalau kalian menghitung kovariansi saja, itu nilainya bisa berkisar dari misalkan negatif 121 itu bisa, mungkin negatif 0,5 itu juga bisa, atau positif 17.000 bisa juga ya, tergantung dari variabel apa atau nilai variabel yang diujikan gitu ya. Nah, karena seperti itu, maka kita perlu menstandarkan si kovariansi ini ya. Nah, penstandarannya itu menjadi besaran lain ya. Nah, dari nilai yang sudah terstandarkan itu kita bisa menganalisis kekuatannya begitu. Nah, di sini besaran yang dihasilkan dari penstandaran si nilai kovariansi itu adalah namanya koefisien korelasi product moment Pearson. Nah, ini adalah nama panjang dari koefisien korelasi Pearson ya. Nah, ini simbol dari koefisien ini adalah R, seperti itu. Nah, bagaimana menghitung koefisien korelasi Pearson ini ya dari si kovarians atau kovariansi? Nah, kita melakukannya dengan membagi kovariansi tadi dengan perkalian dari standar deviasi kedua variabel. Jadi ini terjemahan langsung dari kalimat ini ya. Jadi di sini ada kovariansi X dan Y tadi yang sudah kita hitung dibagi dengan sigma X ya, atau standar deviasi dari variabel X. Nah, artinya variansi X-nya kita akarkan ya. Nah, jadi kalau dia variansi itu simbolnya
sigma kuadrat ya, X gitu. Nah, jadi ini diakarkan. Nah, sementara untuk yang satunya lagi itu punyanya si Y ya. Berarti ini sigma kuadrat dari Y. Nah, itu kita akarkan juga gitu. Nah, ini adalah kalau kita buka ya. Nah, ini seperti ini jadinya ya. Akar dari perkalian antara sigma X sigma X kurangi X rata-ratanya dikuadratkan dengan ya jumlah dari semua ya, atau sigma Y dikurangi Y rata-ratanya dikuadratkan gitu ya. Nah, dengan demikian nilai dari si R ini bisa berkisar dari negatif 1 ya, negatif 1 hingga positif 1. Oke, ini agak jelek ya. Dari negatif 1 hingga positif 1. Nah, artinya di antara ini ada 0 ya. Nah, seperti halnya yang kita sudah pelajari di analisis korelasi variabel ordinal, sama ya. Yang negatif 1 ini artinya dia sangat kuat. Tetapi hubungannya terbalik ya. Nah, sementara yang positif ini artinya dia sangat kuat juga. Tapi hubungannya positif gitu ya, atau searah gitu. Nah, ini arti dari tentang koefisien untuk si produk momen Pearson ini ya. Nah, sementara 0 artinya apa? Ya tentu saja ini tidak punya hubungan gitu ya. Karena nilainya 0. Tidak punya hubungan. Nah, jadi itu adalah interpretasi dari nilai korelasi Pearson yang mungkin terjadi. Nah, sekarang setelah kita menghasilkan nilai koefisien R Pearson-nya, kita juga bisa menggunakan nilai tersebut untuk diuji secara inferensial ya, dengan menggunakan uji hipotesis begitu. Nah, untuk pengujian hipotesisnya pada koefisien korelasi R Pearson ini, kita menggunakan H0 dan H1 sebagai berikut ya. Jadi untuk H0 atau hipotesis nolnya, kita menghipotesiskan bahwa nilai koefisien R-nya itu di populasi, maksud saya, mohon maaf, itu adalah 0. Jadi artinya tidak terdapat hubungan antara dua variabel yang diuji secara signifikan. Jadi korelasinya tidak nyata pada populasinya begitu. Kurang lebih ya kalimat lainnya. Sementara untuk yang alternatif atau H1 ya ini bisa R-nya tidak sama dengan 0. Kalau kita ingin menguji ini sebagai uji dua sisi ya, atau two-tail, uji dua sisi atau two-tail test gitu ya. Nah, kalau kita ingin menguji apakah dia lebih besar atau kecil dari 0, artinya apakah dia hubungannya terbalik atau searah, ya berarti kita tinggal mengubah tandanya ini menjadi tanda ya lebih besar atau sama dengan gitu ya, lebih besar dari 0 atau kurang dari 0 gitu. Nah, itu adalah untuk hipotesis satunya ya. Nah, untuk menentukan apakah kita memilih hipotesis 0 atau hipotesis 1, maka kita menggunakan nilai distribusi sampling T. Jadi kita menggunakan distribusi hasil sampelnya itu adalah distribusi T ya. Nah, distribusi T ini sudah pernah disinggung walaupun sedikit di materi tentang hipotesis uji hipotesis parametrik ya. Nah, untuk menghitung si T hitungnya ya, kita menggunakan rumus ini ya. R
dikali dengan akar dari jumlah sampel kita dikurangi 2 dibagi dengan 1 kurang R kuadrat begitu. Nah, kemudian kita akan membandingkan si posisi T hitung tadi ya dengan posisi T tabelnya begitu ya. Nah, di sini kita bisa mengacu ya distribusi tabel distribusi T begitu ya. Oke, tabel distribusi T. Nah, kemudian kita bisa menentukan bahwa kita kalau ini kasusnya adalah one tail ya. Jadi ini adalah hipotesisnya berarti satunya itu R-nya ya, mohon maaf ini bukan T. R-nya itu lebih besar dari 0 gitu. Nah, jadi di sini kita bandingkan apabila T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel gitu ya. Nah, artinya probabilitasnya itu lebih besar dari 0,5 ya yang diarsir ini. Jadi dia ada di kurang lebih di sini posisinya ya. Nah, dia posisinya di sini, T hitungnya gitu ya. Nah, artinya kita menerima H0 gitu ya. Nah, sementara jika kita mempunyai nilai T yang ada di area ini ya. Nah, maka artinya kita menolak H0 ya, dia ada di wilayah penolakan begitu ya, ada di sini. Oke, nah sekarang kita akan melihat bagaimana kasus yang tadi kita temukan di awal itu kita selesaikan dengan korelasi, dengan perhitungan korelasi R. Pearson ini ya. Nah, jadi ini tadi ya, ceritanya tadi kan pemerintah itu menargetkan pencapaian 100% ya, akses air minum layak ya, 0% permukiman kumuh dan 0% maaf 100% akses sanitasi layak pada tahun 2030 melalui program penyediaan sumur komunal, revitalisasi kampung, dan penyediaan MCK. Nah, setelah 10 tahun, sejumlah kota telah memenuhi target ini. Nah, namun di sini ditemukan bahwa keberhasilan tersebut terjadi di kota-kota dengan perekonomian tinggi saja. Nah, jadi di sini pemerintah akan melihat ya, apakah ada korelasi antara tingkat perekonomian suatu kota dengan keberhasilan target program-program tersebut gitu ya. Kalau ada hubungannya, ya berarti pemerintah harus memperhatikan kota-kota yang ingin dilakukan program ini, ya kalau ingin berhasil berarti kota-kota yang lumayan kaya saja atau lumayan baik saja perekonomiannya gitu ya. Nah, untuk itu dilakukanlah survei di 10 kota dan dicatat variabel PDRB-nya dan persentase jumlah penduduk yang terlayani tadi ya. Oke, jadi di sini kita punya data kita yang tadi ya. X ini adalah besar PDRB-nya dalam juta rupiah. Y ini adalah persentase jumlah penduduk yang terlayani program tadi. Nah, di sini kota pertama itu punya PDRB 18 juta rupiah dan ada 15% persentase jumlah penduduk yang terlayani program ya. Begitu juga dengan kota kedua ada 17 juta rupiah PDRB, lalu 18% jumlah penduduk yang terlayani programnya. Nah, masing-masing variabel ini kita hitung ya besar rata-ratanya ya. Jadi untuk rata-rata PDRB kita punya 10,3 juta satuannya. Lalu untuk yang persentase jumlah penduduk ada 9,9% gitu. Nah, kemudian kita kurangkan ya nilai masing-masing ini dengan rata-ratanya, baik untuk X maupun untuk Y gitu ya. Nah, di sini kita sudah dapat ya selisih masing-masing variabel dengan rata-ratanya masing-masing. Nah, kita kalikan ya X kurang X bar dengan Y kurang Y bar untuk tiap-tiap kota gitu ya. Nah, kita dapat di sini untuk kota pertama nilainya 39,27, lalu untuk kota kedua 54,27 dan seterusnya. Kita totalkan ya. Nah, kita totalkan jadilah 225,3
3 ini ya. Nah, ini adalah nilai dari pembilangnya atau yang X kurang X bar dikali dengan Y kurang Y bar ini ya, seluruhnya di total gitu ya. Jadi ini sama dengan 225,3 gitu ya, dibagi dengan, nah untuk penyebutnya ya itu akar dari sigma X kurang X bar dikuadratkan. Nah, jadi yang ini. Nah, ini nilai X kurang X bar yang tadi 7,7 kita kuadratkan, Y kurang Y barnya juga kita kuadratkan gitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya ya. Nah, artinya di sini menjadi akar ya, berarti 256,1 ya dikali 246,9 begitu. Nah, itu adalah nilai R Pearson-nya. Nah, ini ya nilainya tadi kita sudah tuliskan. Nah, hasilnya adalah 0,89. Nah, bisa dilihat di sini tandanya adalah positif ya. Nah, tandanya adalah positif, maka di sini interpretasinya adalah nilai 0,89 ini sangat mendekati 1 gitu ya, sehingga kita bisa menyatakan bahwa hubungan antara PDRB dengan jumlah penduduk itu ya yang terlayani sangat kuat atau sangat erat ya. Nah, di sini bisa dilihat ya interpretasinya. Jadi ini mulai dari negatif 0,5 sampai positif 0,5 ya. Nah, ini ada kekuatan atau strength dan ini ada arah ya atau direction gitu ya. Nah, karena di sini adalah lebih besar dari 0,5, maka kekuatannya adalah kuat dan arahnya positif atau searah. Artinya makin tinggi PDRB atau makin tinggi jumlah penduduk yang terlayani ya, jadi makin tinggi X gitu ya. Nah, maka si Y-nya atau jumlah penduduk yang terlayani juga makin tinggi begitu. Nah, sekarang kita akan menguji keberartian hubungan ya atau ya signifikansi atau inferensial dari koefisien R tadi gitu ya. Nah, karena tadi kita dapat nilai R dari sampel itu adalah sebesar 0,89 ya. Di sini kan kita bisa melihat bahwa nilainya itu lebih besar dari 0. Nah, berarti dalam pengujian hipotesis kita bisa menggunakan hipotesis 0 yang sesuai dengan kondisi ini ya. Jadi kita mau mengecek atau menguji apakah benar di populasi besar R-nya itu memang lebih besar dari 0 gitu. Nah, karena tandanya ini lebih besar dari 0, maka kita menggunakan proses atau prosedur uji hipotesis satu sisi atau one tail gitu ya, menggunakan distribusi T. Nah, di sini ya kita bisa melihat bahwa untuk cara menghitung T statistik dari R ini tadi sudah kita singgung ya. Rumusnya seperti ini, maka kita tinggal substitusi nilai-nilainya ya. R-nya di sini 0,89 bisa dilihat. Lalu di sini jumlah sampelnya kita punya 10 kota, berarti di sini 10 begitu. Ya, didapatlah 5,49. Nah, 5,49 ini kita jadikan pembanding dengan T tabel ya. Nah, T tabelnya didapatkan dari mana ya? Nah, di sini tinggal dilihat atau dicari gitu ya. Tabel distribusi students T namanya ya atau T students. Nah, di sini kita perlu tahu nilai degree of freedom atau DF-nya terlebih dahulu. Nah, DF di sini diperoleh dari jumlah sampel ya yaitu 10 dikurangi dengan 1 yaitu 9. Nah, di sini nilai DF sama dengan 9 itu tadi kita menggunakan signifikansi 5% ya. Berarti di sini kita menggunakan P-nya 0,05. Nah, maka dapatlah di sini nilainya 1,833. Nah, sekarang
ya 1,833 dengan 5,49 ya, itu lebih besar tentunya 5,49. Nah, artinya T hitung kita itu lebih besar dari T tabel. Nah, dengan demikian dia berada di area penolakan H0 ya. Nah, ini adalah T hitung kita ya. Nah, di sini maka kita bisa mengatakan bahwa hipotesis nolnya ditolak. Artinya R kita itu memang signifikan dalam populasi begitu. Artinya memang terdapat hubungan ya atau keterkaitan antara variabel PDRB dengan jumlah penduduk yang menerima program. Oke, jadi di sini saya akan melakukan refleksi alias mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari dalam hubungan asosiatif korelasi ini ya. Nah, jadi di sini kan kita berbicara selama ini korelasi yang tingkat pengukuran variabelnya sama ya. Jadi misalkan kita belajar asosiasi korelasi nominal ya. Artinya kita belajar variabel satunya itu nominal ya. Variabel duanya juga nominal gitu ya. Nah, tapi pada kasus sehari-hari kita tidak akan selalu menemukan tingkat pengukuran variabel yang sama untuk kedua yang kita analisis begitu ya. Nah, ada yang satunya nominal, satunya ordinal, ada yang satunya nominal, yang satunya interval rasio mungkin ya. Nah, ini adalah kaidah-kaidah yang perlu kalian kuasai ya atau perlu kalian ingat. Nah, jadi di sini untuk kasus korelasi dengan data nominal dan nominal itu seperti yang sudah kita pelajari dapat diselesaikan hanya dengan teknik analisis data nominal ya. Lalu untuk korelasi dengan data nominal dan ordinal kita dapat menyelesaikan hanya dengan teknik analisis yang nominal. Nah, kemudian untuk kasus korelasi dengan data nominal dan interval rasio ini dapat diselesaikan dengan teknik analisis yang nominal juga. Nah, perhatikan di sini ya. Teknik analisis yang digunakan dengan teknik analisis dengan variabel-variabel yang diujikan gitu ya. Di sini antara nominal dengan nominal tingkat pengukuran yang lebih kecil adalah tidak ada ya, sama-sama nominal gitu. Tapi antara nominal dengan ordinal, ini yang paling kecil atau yang paling rendah itu adalah nominal ya. Dan juga antara nominal dengan interval rasio yang lebih kecil, yang lebih rendah adalah nominal. Nah, artinya di sini ya, kalau kita mau menggunakan teknik analisis asosiatif untuk dua variabel ya, yang tingkat pengukurannya berbeda. Nah, pilihlah teknik analisis yang tingkatnya paling rendah ya. Jadi pilihlah yang teknik analisis untuk variabel dengan tingkat pengukuran paling rendah. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi di sini kalau kita punya ordinal dan interval rasio ya, kita bisa menggunakan yang ordinal ya. Nah, atau kalau mau diturunkan jadi interval rasio. Diturunkan menjadi data nominal. Jadi prinsipnya adalah gunakan yang paling rendah di antara keduanya gitu. Maksudnya seperti apa kalau kita menurunkan ke tingkat pengukuran yang lebih rendah? Jadi misalkan kalau kita punya di sini ada bisnis, kemudian ada eksekutif, lalu ada royal misalnya ya untuk variabel ordinal. Ya, kalau kita punya lawannya itu variabel nominal, ya kita anggap saja ini
variabel nominal seperti biasa ya. Jadi kita bisa analisis dengan chi-square atau PRE ya, bukan dengan gamma atau D-Somers misalnya. Nah, tapi kalau ini adalah ordinal dan interval rasio misalnya ya. Nah, berarti kita di sini butuh melakukan yang namanya pengelompokan. Nah, jadi di sini kita butuh mengelompokkan nilai-nilai interval rasionya menjadi suatu kelas gitu ya. Jadi kita perlu melakukan klasifikasi. Nah, baru kemudian klasifikasinya diperlakukan seperti halnya variabel ordinal biasa. Nah, jadi semakin di sini terpotong ya. Jadi intinya adalah gunakan yang paling rendah seperti itu. Nah, ini ada kuis yang bisa kalian gunakan untuk mempertajam pemahaman ya, dan juga termasuk lembar studi kasus. Jadi di sini sebagai seorang planner dalam program Kota Tanpa Kumuh, ya, Anda berperan dalam merumuskan kebijakan pengurangan sampah kota. Nah, tapi di sini Anda mempunyai kesulitan untuk menentukan berapa jumlah timbulan sampah kota. Nah, berdasarkan literatur, pendapatan masyarakat itu punya hubungan dengan tingkat konsumsi, sehingga Anda menduga produksi sampah juga berkorelasi dengan pendapatan masyarakat. Untuk membuktikan dugaan ini, Anda melakukan sampling dan Anda akan menguji hasilnya dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, jadi ini sama ya, silakan dihitung koefisien korelasinya dengan ini yang tadi ya, dengan cara yang tadi. Silakan gunakan Excel kalau perlu ya. Lalu hitunglah P ujinya ya. Ya, hipotesis nolnya atau 1 yang kita terima ya. Nah, seperti itu. Oke, itu saja materi yang kalian perlu pelajari untuk analisis korelasi untuk variabel metrik. Nah, ini adalah akhir dari pertemuan tentang uji korelasi atau analisis asosiasi korelatif ya pada ketiga jenis data gitu ya. Selanjutnya kita akan belajar yakni analisis asosiatif kausal gitu ya, yang diwakili oleh regresi linier. Terima kasih sudah menyimak, semoga dapat dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.